Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami percaya hadirat-Mu terus ada di tengah-tengah kami. Berikan kami sukacita yang besar, bahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini bersama dengan umat-Mu, kami datang membawa korban syukur kami, yaitu ucapan bibir kami meninggikan Tuhan. Oh rabata kaya raba syara raba. Terima kasih. Haleluya ranahu. Shikinari ari ari hi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ayo lebih sungguh-sungguh, Tuhan kasih-Mu lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak
Sungguh ku bersyukur. Haleluya ranaho. Shikini arihini. Seiring dengan doa kami, seiring dengan pujian kami ya Tuhan, curahkan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, curahkan berlimpah-limpah ya Tuhan. Ora bataka ya ini arihi penuhi dengan kasih setia-Mu. Lebih lagi Roh Kudus, lebih sampai setiap kami dipenuhi. Ini haleluya. Thank you. Lawatanmu ya. Biarlah mata kami senantiasa tertuju padamu. Hati pikiran kami selalu melekat dengan Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Gereja-Mu, milik-Mu, kepunyaanmu. Materaikan sampai Tuhan datang ya Tuhan. Bahwa kami berjalan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Kau berkati kami dengan kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Kau memelihara kami di tahun yang lalu, kami percaya di tahun ini lebih lagi. Kasih-Mu lebih sempurna, kesetiaan-Mu lebih sempurna lagi. Kami akan bersuka terus dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, tebarkan firman, berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu adik sekalian. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Di mana saat ini, maka saya akan memperkenalkan secara resmi satu komunitas di gereja kita, komunitas anak muda, yaitu Youth Growth Community. Kita berharap biarlah wadah ini, wadah pemuda youth ini, growth community ini bisa menjadi berkat bagi kota, bisa menjangkau kota ini. Kita juga berharap wadah ini juga akan menjadi tempat anak-anak muda kita, anak-anak kita untuk berkreativitas, mengembangkan talentanya sebesar-besar. Sebelum pandemik 2 tahun yang lalu, maka kita berencana untuk menyediakan fasilitas bagi anak-anak muda, bagi komunitas ini. Tapi sayang karena pandemik kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berdoa di tahun ini, kita bisa menyiapkan semuanya. Amin. Gereja akan menyiapkan fasilitas bagi anak muda untuk berkreativitas, untuk mengembangkan talentanya. Gereja bukan hanya tempat ibadah bagi anak-anak kita, tapi gereja adalah rumah kedua bagi kita semua. Oleh karena itu, ayo saya mengajak adik sekalian bisa bergabung dengan komunitas kita, yaitu komunitas Youth Growth Community. Biarlah hari-hari akan datang kita melihat kota kita akan diberkati karena anak-anak muda yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Kita beri tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Baik, pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah dengan tema pesan semangat yang baru di dalam gereja yang berdoa. Sepanjang akhir tahun yang lalu maka kita telah banyak berbicara tentang semangat, tentang gairah yang kita peroleh ketika Roh Kudus memenuhi kita, menguasai kita. Oleh karena itu maka siang hari ini kita tidak akan bicara lagi tentang semangat, tentang gairah. Tetapi kita akan berbicara tentang gereja yang berdoa.
Bapak Ibu adik sekalian, hari-hari ini begitu banyak gereja yang menamakan dirinya rumah doa. Tetapi antara rumah doa dengan gereja berdoa adalah dua hal yang berbeda. Kalau rumah doa itu maka subjeknya adalah gedungnya, tempatnya. Tetapi gereja yang berdoa subjeknya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Yaitu orang-orang yang aktif untuk berdoa. Jadi ketika kita mengikrarkan untuk menjadi gereja yang berdoa, artinya sepanjang tahun ini kita akan membangun suatu pergerakan doa di dalam gereja Tuhan. Amin. Setuju? Tapi percayalah, untuk membangun suatu gerakan doa di gereja tidak mudah. Pengalaman kita selama ini melayani, pengalaman kita selama ini di dalam hal-hal kebaktian doa, maka kita lihat begitu sulit untuk mengundang begitu banyak orang bisa datang. Mengapa? Percayalah, pada dasarnya sebagai manusia daging kita tidak suka berdoa. Bahkan daging kita sesungguhnya tidak mampu untuk berdoa. Dari mana kita tahu? Kita lihat kisah ketika malam Yesus akan diserahkan. Maka Tuhan mengajak ketika muridnya itu datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tuhan mengharapkan mereka itu dapat berjaga-jaga dalam doa bersama dia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika murid yaitu para rasul itu tidak mampu berdoa. Berulang-ulang kali mereka jatuh tertidur. Berulang-ulang kali Tuhan menegur mereka, tetapi tetap saja mereka tidak mampu berdoa, berjaga-jaga. Mereka terjatuh lelap dalam tidur. Banyak orang berkata, mengapa mereka tertidur? Karena waktu malam perjamuan terakhir mereka meminum begitu banyak anggur yang begitu kuat, begitu keras. Ini membuat mereka tertidur. Tetapi apapun alasannya, ini membuktikan secara daging, maka kita tidak punya kekuatan, kemampuan untuk berdoa. Oleh karena itu kita tahu, suatu gerakan doa tidak bisa dibangun oleh otoritas pemimpin. Tidak bisa dibangun dengan yang nama karisma seorang pemimpin. Tidak bisa dibangun dengan wibawa seorang pemimpin, tidak. Sekalipun disertai dengan sanksi-sanksi, tidak akan bisa, Pak. Tetapi suatu gerakan doa itu akan terjadi oleh karena lawatan api roh, lawatan Roh Kudus. Amin. Tetapi sebelum lawatan Roh Kudus itu hadir, maka diperlukan orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang bersiap, orang yang mau membayar harga untuk menjadi korban sebagai persembahan di mezbah sampai api itu turun. Tanpa itu api tidak akan turun. Dan ketika api doa itu turun, maka ia akan membakar orang, akan membakar daging kita. Sehingga kita punya kesukaan, kita punya gairah di dalam doa. Saya berdoa di antara kita sekian banyak ini, ada terpanggil orang yang berkomitmen, orang-orang yang siap, anak-anak muda yang siap untuk naik di mezbah Tuhan, untuk menjadi korban sampai api itu turun. Saya berkata kepada departemen doa, ayo hari-hari kita jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyalahkan mengapa si ini mau berdoa, mengapa yang satu ini tidak mau berdoa, jangan. Tapi kita fokus, kita terlebih naik dahulu ke mezbah Tuhan. Kita dulu siap menjadi korban sampai lawatan itu turun, maka kita akan melihat ada begitu banyak orang akan datang berdoa. Ayo Bapak Ibu adik-adik siap? Siap menjadi korban? Sampai lawatan Tuhan itu datang. Saya percaya ketika kita berkomitmen, tidak sukar kita untuk menggerakkan doa di dalam gereja. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat mengapa kita harus berdoa, mengapa gereja harus berdoa. Ada banyak hal yang membuat kita harus berdoa. Salah satunya kita lihat dengan kehidupan Tuhan Yesus. Selama pelayanan Tuhan di muka bumi ini 3,5 tahun, maka firman Tuhan mencatat ia selalu berdoa. Ia selalu membuka harinya dengan doa. Bahkan di tengah-tengah kesibukan pelayanan ia terus berdoa.
Kalau Tuhan saja berdoa, apalagi kita. Kalau Tuhan saja berdoa, apalagi gerejanya. Dari sini kita mengerti bahwa tidak ada alasan bagi kita. Bahwa kita terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita terus selalu sibuk dengan pelayanan-pelayanan kita. Kita terlalu sibuk dengan program-program kita. Sehingga kita tidak punya waktu lagi berdoa. Sehingga kita harus mengurangi lagi jam doa. Oh tidak. Justru seharusnya semakin banyak kegiatan kita, semakin banyak pelayanan kita, semakin banyak program kita, maka semakin banyak kita harus berdoa. Ada gembala yang lebih ekstrim, dia berkata demikian. Sebanyak jam kita melayani, maka sebanyak itulah kita harus berdoa. Misalnya, kalau seperti hari Minggu ini, kita melayani sepanjang minggu ini dari pagi sampai sore 8 jam. Maka seharusnya kita menghabiskan para pengerja, para hamba Tuhan berdoa selama 8 jam. Sebenarnya saya setuju. Ayo mulai hari ini tidak ada alasan bagi kita. Kita terlalu sibuk, terlalu banyak program, terlalu banyak kebaktian. Sehingga kita tidak punya waktu berdoa. Justru semakin banyak pelayanan, maka para hamba Tuhan harus semakin banyak berdoa. Amin. Yang kedua, mengapa alasannya kita harus berdoa, gereja harus berdoa. Firman Tuhan di dalam Matius ke-26 ke-40 berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Alasan lain mengapa kita harus berdoa, karena kita punya kelemahan dalam diri kita. Karena dalam hidup kita mempunyai kelemahan, yaitu daging kita. Daging ini tidak bisa kita tengking, Pak. Tidak bisa. Tetapi daging ini akan disalibkan dalam hadirat Tuhan ketika kita berdoa. Doalah membuat kita mampu menguasai daging kita. Melepaskan diri dari kelemahan kecengkraman daging kita. Semua hanya bisa kita lakukan dalam doa. Orang yang tidak suka berdoa sama saja berkata, saya kuat. Saya tidak punya kelemahan. Saya bisa mengalahkan segala hawa nafsu. Tetapi orang yang mau berdoa adalah orang mengakui saya lemah. Saya perlu Tuhan. Amin. Ayo, kita lemah. Ada kelemahan di dalam hidup kita. Maka kita perlu berdoa. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena di dalam doa ada kuasa, bahkan kuasa yang tidak terbatas. Elia berdoa. Ketika ia berdoa 3 tahun langit tertutup. Hujan tidak turun. 3 tahun kemudian ia berdoa, langit terbuka. Kemudian ia berdoa, api itu turun. Doa bukan hanya berkuasa di bumi Bapak Ibu. Tetapi doa juga berkuasa mengatur pintu-pintu berkat dari surga. Amin. Kita telah mendengar begitu banyak kesaksian tentang kuasa doa. Kita pernah mendengar di tempat ini seorang veteran perang yang kehilangan sebelah kakinya. Ketika dalam satu KKR, ketika dia doakan di tengking. Entah bagaimana tidak ada seorang pun yang mengerti, tetapi tidak seorang pun bisa membantah. Tiba-tiba tumbuh lagi kaki baru yang utuh, Pak. Kita juga pernah mendengar kesaksian bagaimana seorang yang begitu besar badannya ratusan kilo. Ketika ia tengking didoakan tiba-tiba badannya menyusut. Ia kehilangan bobot, pulang tanda kutip dengan celana kedodoran. Semua dengan kasat mata disaksikan begitu banyak orang sehingga tidak satu pun bisa membantah. Kita juga telah mendengar begitu banyak ibu-ibu yang berdoa, suami bertobat, para pengusaha berdoa, usaha diberkati, dipulihkan.
Bahkan kita pernah mendengar seorang ibu yang anaknya meninggal setelah 4 jam dia berdoa tidak berhenti-henti. Tiba-tiba anaknya bangkit daripada kematian. Doa memiliki kuasa tidak terbatas. Sampai hari ini doa masih menjadi saran yang terbaik untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Hari-hari ini kalau ada orang datang kepada kami, tidak banyak bisa kami katakan. Hanya katakan doa. Mengapa? Karena secara pribadi saya adalah orang yang paling percaya tentang doa. Saya sangat percaya doa, Pak. Oleh karena itu, kita harus berdoa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, tak-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, mukjizat itu nyata. Pertanyaan siang hari ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi pendoa yang baik? Bahkan bagaimana kita bisa menjadi pensafaat yang baik? Banyak orang berkata, simpel saja Pak, untuk menjadi seorang pendoa maka perlu iman. Tidak salah. Tapi sebelum kita berbicara tentang iman, saya ingin mengajak kita melihat satu hal dahulu yang paling mendasar. Sebelum kita berbicara tentang iman, seorang pendoa harus melihat tentang hati kita. Mengapa saya katakan demikian? Lihat dengan Musa. Banyak orang mengenal Musa hanya sebatas seorang nabi yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menurunkan 10 tulah yang menjungkir balikkan Mesir pada waktunya. Seorang nabi yang tidak pernah ada lagi seperti itu yang dipakai Tuhan. Tetapi bagi saya pribadi, Musa hanya bukan seorang nabi. Tetapi Musa adalah seorang pensafaat yang begitu luar biasa. Kalau para hamba yang lain, para nabi-nabi yang lain berdoa mampu menggerakkan kuasa-kuasa langit. Tetapi Musa, bahkan ia sanggup menggerakkan hati Tuhan. Mampu mengubahkan hati Tuhan. Setiap kali ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, Tuhan murka, Tuhan ingin menghukum mereka. Tuhan ingin membinasakan mereka. Dan setiap kali pula ketika Musa bersafaat untuk bangsanya, hati Tuhan luluh Pak. Hati Tuhan itu dilembutkan dan Tuhan mengubah segala keputusannya. Mengapa? Di mana rahasianya? Rahasia adalah sebab Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Tidak ada seorang pun yang punya hati selembut dengan Musa. Hanya Musa. Ini kuncinya. Hati lembutnya itu membuat ia tidak ego.
Membuat dia siap untuk memberikan bukan hanya apa yang ada dalam diri, bahkan nyawanya untuk orang lain, untuk bangsanya. Inilah kunci seorang pensafaat, seorang pendoa yang baik. Beberapa waktu lalu saya bertanya kepada depan doa. Ketika kita ditetapkan Tuhan sebagai pendoa, apakah kita mempunyai hati yang lembut? Percayalah, orang yang hatinya keras, doanya tidak akan banyak berkuasa, Pak. Kekerasan hati kita tidak akan membuat doa kita itu berkuasa. Tetapi kelembutan hati kita, kasih yang ditimbulkan hati yang lembut, itu membuat syafaat doa kita itu berkuasa. Amin. Setelah kita memiliki hati yang demikian, kita baru berbicara tentang iman. Iman memang perlu, Pak. Iman memang perlu. Iman adalah dasar apa yang kita minta, bukti yang tidak kita lihat. Firman Tuhan berkata, tanpa iman maka tidak seorang pun yang berkenan, Pak, kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, bagaimana yang mau mendengar kita? Kalau Tuhan tidak berkenan pada seseorang, bagaimana yang memberkati dalam doanya? Hari ini, kalau kita ingin berkenan pada Tuhan, iman yang kita miliki. Kalau kita ingin pelayanan kita dikenan, kita miliki iman. Kalau kita ingin keluarga kita, pekerjaan kita dikenan Tuhan, maka kita harus memiliki iman. Imanlah membuat doa kita didengar. Tetapi itu belum cukup. Belum cukup. Di dalam iman harus kita tambahkan ketekunan kita, kesabaran kita dalam berdoa. Sebesar apapun iman kita, tanpa ketekunan, tanpa kesabaran, percayalah doa kita juga sia-sia. Inilah kuncinya mengapa begitu banyak orang beriman tetapi gagal dalam doa. Kurang tekun. Biasanya kalau orang mengenalkan iman, awalnya luar biasa orang kagum. Begitu berdoa bersyafaat luar biasa, oh raba sikin raba, semua orang dengar. Betapa powerfulnya doanya. 1 minggu belum dijawab, mulai kecil. 1 bulan belum dijawab, tambah kecil. 1 tahun belum dijawab, gak berdoa lagi, Pak. Di sini membuktikan iman tanpa kesabaran itu sia-sia dalam doa. Amin. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan memberikan hidup kita, kita bebas mengatur hidup kita, waktu kita, kronos. Tetapi waktu Tuhan kairos, Tuhan tidak pernah memberikan pada kita. Itu adalah hak otoritas Tuhan. Kita tidak bisa berkata Tuhan hari ini, saat ini, oh tidak. Semua itu adalah otoritas Tuhan. Oleh karena itu kita perlu waktu untuk menantinya. Saya percaya ketika kita mempunyai hati yang lembut, sikap hati yang baik, kita memiliki iman yang sempurna, dan kita memiliki kesabaran, percayalah apapun yang kita doakan, saya percaya Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan memberkati kita. Beri tepuk tangan sekali meriah bagi Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Tuhan tahu, Tuhan tidak ingin iman kita gagal dalam doa. Oleh karena itu ia mengajar kita berdoa. Supaya tidak jemu-jemu dengan satu perumpamaan dalam kitab Lukas. Dalam kitab ini maka Tuhan itu menggambarkan suatu perumpamaan. Di satu kota ada seorang hakim yang begitu powerful. Dikatakan hakim ini tidak takut langit, tidak takut bumi, dan tidak menghormati siapapun. Artinya orang ini begitu berkuasa. Tetapi pada satu hari datang seorang wanita, seorang janda. Wanita janda lagi begitu lemah. Yang terus bergumul dengan hakim ini untuk memperjuangkan perkaranya. Hakim ini awalnya menganggap remeh wanita ini, janda ini. Tetapi firman Tuhan mencatat akhirnya hakim ini takluk. Menuruti keinginan wanita ini untuk membela perkaranya. Mengapa? Karena dicatat firman Tuhan, wanita ini tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya tiap hari datang kepada hakim ini. Tidak bosannya ia terus mengganggu hakim ini. Akhirnya hakim berkata, daripada saya disusahkan terus, lebih baik saya menjawab saja. Saya ikuti saja kehendaknya. Di sini pentingnya ketekunan Tuhan ajarkan kita berdoa. Jangan hanya andalkan iman. Tapi milikilah kesabaran ketekunan dalam doa. Amin. Saya berdoa biarlah apapun engkau doakan sepanjang tahun ini. Tidak ada satupun yang gagal. Tuhan akan mendengar. Karena ketekunanmu. Karena imanmu. Karena hatimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Hingga ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat, ayo lebih sungguh lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Hingga ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Amin. Saya tutup dengan ayat terakhir Matius 18 ayat 19 sampai ke 20 saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Garis bawah, di situ aku di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saya percaya sepenuh hati Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Pak. Tapi pertanyaan adalah, apakah kehadiran Tuhan itu untuk kita, Pak? Apakah Tuhan hadir itu khusus untuk kita di tempat itu? Ini penting, Pak. Bagaimana supaya kehadiran Tuhan itu di tempat ini, dimanapun kita ada, Tuhan hadir untuk kita. Tuhan khusus datang untuk kita. Jawabannya adalah ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa. Banyak orang, banyak gereja berdoa, Pak, supaya kami diberkati, supaya kami bertumbuh, supaya kami ini, supaya kami itu. Benar, tidak salah. Tetapi hari ini kita ingin membangun gerakan doa. Karena kita ingin dekat dengan Tuhan. Karena kita ingin Tuhan hadir datang untuk kita. Karena kita ingin hadir setiap minggu ketika kita di tempat ini. Tuhan ada datang untuk kita. Orang yang suka berdoa artinya orang ingin selalu dekat dengan Tuhan.
Sebaliknya orang yang tidak suka berdoa, ia ingin berkata, saya tidak perlu Tuhan. Ayo, seberapa engkau rindu dengan Tuhan? Seberapa engkau ingin intim dengan Tuhan? Itu tercermin dari sikapmu, keinginan kita untuk berdoa. 2022 kita berkomitmen untuk membangun gereja yang berdoa. Saya berdoa setiap kita ditaruh ke keinginan, kerinduan kita untuk bersama dengan Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Tuhan, mukjizat-Mu ada. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Apa sih yang kau perlukan? Apa sih yang kita butuhkan? Saya tahu ada banyak kebutuhan kita. Ada banyak kerinduan kita di sepanjang tahun yang akan datang. Tapi percayalah, ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan memperlengkapi semua. Tuhan akan mencukupi. Sebab Tuhan tidak pernah tangan hampa ketika datang kepada kita. Tuhan tidak pernah kosong tangannya ketika Ia datang menemui kita. Selalu ada berkat, selalu ada kebaikan, selalu ada kemurahan yang sediakan bagi kita. Oleh karena itu, ayo belajar bertekun dalam doa, bersabar dalam doa. Apapun kau doakan, mari doakan dengan iman, doakan dengan sikap hati yang benar. Saya percaya 2022 ada terobosan bagi kita, ada perkara yang besar bagi kita, ada mukjizat bagi kita, yaitu ketika kita bersama-sama berdoa setiap minggu, setiap bulan. Haleluya. Tuhan dengar, Tuhan dengar ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu umat-Mu, kami serahkan gereja-Mu. Mari Tuhan bangkitkan api doa, bakar kami dengan lawatan, bakar kami, bakar kami. Oh rabata kaya lalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Shigini araba babaralabalalabalala. Syarabalalabalalabalalabalala. Engkau berjanji hadir untuk kami ya Tuhan, untuk kami. Haleluya. Oh rabata kaya lalabalalabalalabalala. Matraikan firman-Mu, bangkitkan semangat kami untuk berdoa, gairah kami untuk berdoa bersama-sama dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu. Oh rabaka kaya lalabalalabalalabalala. Syarabalalabalala. Syarabalala. Oh rabaka kaya lalabalala. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
firman-Mu. Beri kami kuasa bukannya mendengar Tuhan. Beri kami kuasa merenungkan siang malam. Bahkan memperkatakan firman-Mu. Bahkan melakukan dengan sungguh-sungguh hati. Maka umat-Mu akan diberkati, berharga, berhasil dimanapun kami ada. Hamba lepaskan berkat-Mu untuk umat-Mu. Untuk perjalanan sepanjang minggu ini, pekerjaan rumah tangga, kesehatan. Keberkati berlimpah-limpah ya Tuhan, studi anak-anak kami. Apa dirancangkan, semua Tuhan berhasil beruntung. Kami berkati kota kami berkati raja-raja pembesar kami, Kau lawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bentuk bangsa negeri kami. Kesembuhan, pemulihan, itu semua terjadi. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau mengarahkan mata-Mu pada kami, Engkau berkati kami. Dan segala persembahan kami bawa siang hari ini, perpuluhan, persembahan khusus, ucapan syukur, misi penginjilan, semua Tuhan berkati. Tuhan lipat gandakan, berlipat-lipat ganda bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, berkati kami. Mari Engkau dikasih Tuhan, arahkan hati pikiran-Mu ke surga. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dan Tuhan Yesus, persekutuan manis kuat kuasa Roh Kudus menyertai Engkau hari ini, esok malam sampai selama-lamanya. Siang ini berkati percaya bersama